Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Asep ya, gelap-gelapan ini sekarang mau review tentang Pondok Pesantren Al Muhajirin 3. Ini jam berapa Pak Asep? Sekarang kita lagi piket. Sekarang jam 1:14. 1:14. Nah, kita lihat ya sekitar ini. Muter gelap ya. Oke ya Pak Asep, kita mulai Pak Asep. Ini kantor apa ini Pak Asep? Ini sekretariat. Sekretariat. Oke. Masih ada orang kayaknya di dalam. Ada Mister Sekretariat Jadian. kita. Ada yang tidur. Ini sekretariat Pondok Pesantren Al Muhajirin 3 ya Pak Asep ya. Sekretariat. Ini sekretariatnya. Ya. Kita ke bawah Pak Asep. Dikunci ya. Kita Oke, ke bawah. Jalan ke bawah. Nah ini apa ini Pak Asep ini? Oh ini untuk ini spanduk kemarin penerimaan santri baru yang tahun kemarin. Tahun sekarang belum dibuatkan, nanti kita buatkan yang terbaru. Ya oke, siap. Nah, lagi dicetak. Belum dicetak. Kita sekarang masuk ke ini dalam. Gerbang pondok ya. Gerbang pondok. Ya, gerbang pondok. Nanti gerbang pondok utamanya lah masih dibangun. Gerbang belum selesai. Ya, ini gerbang utamanya. Nah, nanti ini ada gerbang kedua di sini. Oke, gerbang kedua. Ya. Nah, jadi nanti ini area untuk parkir wali santri yang ngirim makanan atau apa, parkir dulu di sini bisa. Atau yang menjemput anaknya yang sakit, nanti parkirnya di sini. Ya, jadi tidak bisa masuk ke sini kecuali kalau urgent. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk kawasan lingkungan pondok ya. Lingkungan pondok. Ini ada Masjid Jami Al Ihsan. Ya. Nah, ini wakaf ya, wakaf dari Pak Haji Bambang. Itu ada 24.000 meter ya yang diwakafkannya, termasuk tanah masjid, rumah ini pengasuh, sampai ke bawah ke sana ya. Dari depan sampai ke sana 2 hektar lebih. 2 hektar lebih. Ya. Masjid Ya, ini tingkat 2 Pak Asep. Ya. Nah, masjid, ini tingkat 2. Ini yang atasnya buat asrama tahfidz ya. Tahfidz putra dan bahasa ya. Dan bahasa. Khusus bahasa dan khusus tahfidz. Sekarang sudah pada istirahat anak-anaknya. Ke masjid. Dan ini sampingnya ada pohon tomat ya Pak Asep ya. Oh iya. Nah, ini untuk ini aja, pagar hidup Pak. Pagar hidup. Nah, ini rumah siapa Pak Asep? Ini rumah pengasuh ya yang baru. Rumah pengasuh yang baru. Iya. Ini ya. Rumah pengasuh yang baru belum selesai ya. Selesai, lagi finishing. Lagi finishing. Ya, 90%-an. 90%. Iya. Nah, di bawahnya ini rumah pengasuh yang lama. Nah, rumah pengasuh yang lama nanti biasanya kalau menerima tamu kan di sini. Di sini ya? Ya, di sini. Nah, nanti mah mungkin di sebelah sini sebagian. Oke, kita ke bawah. Iya. Kita ke bawah. Nah, di sini juga di sebelahnya ada kantor sekretariat pesantren yang lama. Yang lama. Karena sekarang sudah pindah ke depan, tadi yang baru ini sekretariat yang lama.
Kemudian di sini ada mini shop. Mini shop. Ya, mini shop untuk menjual ini kebutuhan peralatan sekolah, termasuk juga peralatan perlengkapan asrama ya. Ya, ini di mini shop ya. Ya, ada mini shop. Buku, peralatan sekolah, termasuk kasur juga ada, spray. Nah, ini di sini bercabang ke sebelah sini ada wilayah asrama putri Putri. atau ASPI ya. Oke, kita Kita spill. nyebutnya ASPI, asrama putri. Kita spill ke Ya, sininya Pak Asep. asrama putri. Nah, asrama putri. Nah, ini batas ya. Ya, ini batas. Kalau putra itu sampai ke depan sana, sampai ke belakang ya. Itu luas sekali area putra. Tapi kalau putri hanya sampai ini aja batasnya, ada gerbang lagi. Gerbang lagi. Nah, Ini gerbang gerbangnya. untuk asrama putri. Ini yang santri putra nggak boleh lewat sini, apalagi kalau malam seperti ini. Nah, kita cek ke dalam Pak Asep mungkin. Boleh kita cek. Sambil lihat ini. Kalau jam segini jam setengah dua, jam setengah duaan ya ini. Setengah dua. Ya, setengah duaan masih sepi. Ini apa lantai 3 ini Pak Asep? Ini lantai 3 itu ruang kelas SMP. Kelas SMP. Ya, yang SMP lantai 2, lantai 3 itu ruang kelas semuanya. Kemudian di sana ada aula. Aula. Aula putri. Nah, aula putri itu tapi kalau siang suka dipakai ruang kelas juga kalau nggak cukup ya. Kemudian ini untuk tempat sholat putri di sini, di sini ya, berjamaah putri. di sini. Yang putri. Kemudian ke sebelah sini ini ada ruang kelas juga untuk SMP ya. Untuk SMP sebelah sini. Kemudian nah di sini ada tempat makan. Ya, Tempat makan matam putri ya. Ya, matam untuk santri putri. Santri putri. Nah, kalau lapangan ini biasa digunakan untuk ini kegiatan-kegiatan santri putri. Ada tempat apa itu? Voli ya. Kemudian basket untuk olahraga santri putri. Nah, ini tempat makan dan di pojok sebelah sana ada kantin putri. Oke. Oke, kita lanjut, Pak. Mungkin sambil kita nutup gerbang ya Pak Asep. Ya. Masih terbuka Ya, ini jam. masih terbuka, ini harus ditutup. Kalau malam harus ditutup. Di rantai udah. Oke, kita sekarang kemana Pak Asep? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini area aspa ya, asrama putra. Dari depan sana, dari masjid tadi sampai ke belakang ke sana. Ini area putra. Area putra ya. Dan ini ada gedung 3 lantai. Nah, gedung 3 lantai ini diperuntukkan yang lantai bawah itu untuk perkantoran dan perpustakaan, kemudian lab. Ini di lantai satunya, ini ada 6 ruang, satu deret ini. Kemudian di lantai 2-nya kita gunakan untuk sebenarnya ini untuk ruang kelas semuanya, tapi sementara ini digunakan untuk ruang kamar ya, kamar santri baru putra. Ini di lantai 2-nya. Ini ada 6 ya, 6 ruangan. Kamar, 6 ruangan. 6 ruangan. Nah, ini kalau atasnya itu untuk ruang kelas SMA ya.
Lantai Ruang 3. kelas SMA ada 6 ruang. Itu ada SMA, SMK. perpustakaan ya Pak Asep ya? Ya, ini perpustakaan, kemudian sebelah sini ada lab komputer, Hmm. kemudian sebelahnya lagi ada kantor SMA, SMK, kemudian kesananya lagi ada perpustakaan SMA, kemudian ada lab komputer untuk SMA, kesananya lagi ada gudang, di pojoknya ada gudang. Oke, 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 oke. Ya. Nah, kalau ini kantor SMP ya. Ini ada plangnya. Ini kantor SMP. Kantor SMP ya, Ya, lihat ini. kantor SMP. Nah, ke sebelah sini ada lapangan lagi. Lapangan. Lapangan, ya lapangan untuk putra itu kan di bawah ada, di sebelah sini juga ada. Pokoknya ini area untuk santri putra sebelah sini. Ini kalau ada acara-acara panggung sebelah sini Pak nanti. Ya. Ya, ini untuk kegiatan-kegiatan santri kalau ada panggung apa di sini. Jadi kita Sini ya. buat permanen, ada tangganya seperti ini supaya ketika ada acara kan nggak usah bikin panggung lagi, tinggal dekorasi aja. Kalau ini lapangan basket, kemudian lapangan voli, lapangan serbaguna lah ini mah untuk putra, termasuk futsal di sini. Oke. Nah, kalau itu apa namanya? Ruang kelas ya. Ruang kelas untuk yang putra nih, sebelah sini. SMP Putra sebelah sini ruang kelasnya. Kemudian nah ini Pak ada ini kantor mini bank. Nah, sebelah sini bank mini ya. Bank mini untuk pembayaran, kemudian untuk administrasi tabungan dan sebagainya lah gitu. Nah, ini mini bank untuk pengelolaan keuangannya. Kemudian di dalamnya ada kantor tata usaha, kantor TU SMP. TU ya. Ya, TU SMP. Oke. Sebelah sana ada kantin penyelip di sana Pak. Oh iya, nyelip. Kantin ya, kantin putra. Cuman jam segini mah tutup, nggak ada yang buka. Kemudian ini ada ruang guru SMP. Ruang guru SMP, kemudian ada kantin putra. Terus ada ruang opal di sana, ruang opal. Apa itu Pak? Opal organisasi pelajar Pondok Pesantren Al Muhajirin. Nah, jadi mereka itu di Al Muhajirin itu ada organisasi opal namanya. Jadi santri-santri yang senior, yang kelas 5 atau kelas 11 SMA ya, itu nanti dijadikan pengurus opal. Pengurus opal ini yang membantu tugas-tugas di pondok, membantu para asatid dalam apa namanya mengarahkan para santri untuk berbagai kegiatan di pondok ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, mereka membantu mengarahkan para santri, termasuk kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, kemudian apa namanya bersih-bersih, olahraga. Ya, mereka sangat apa namanya sangat dibutuhkan itu. Nah, ini kantor SMP ya. Ya ini kantor SMP tadi. Oke. Lanjut kalau ke belakang ini asrama ya. Kalau tadi ruang belajar, ruang kelas, kemudian lab dan sebagainya di sana di depan. Nah kalau di sini
Ini asrama. Nah, kelihatan sebelah sini. Nah, bangunan yang sebelah sini, yang sebelah kiri kalau dari kita ya. Ini bangunan asrama putra. Nah, asrama putra itu ini ada 4 lantai Pak ya. Asrama putra, kemudian di seberangnya ini ada asrama putri. Ya. Asrama putri, nah, di pagar lagi ya. Nah, asrama putri itu nggak bisa keluar ke sini. Jadi mereka keluarnya tadi ke depan ke sana, di ada lorong lagi. Nggak bisa keluar dari sini. Ini ada pagarnya. Nah, sementara yang kalau yang putra itu areanya lebih luas gitu, bisa ke belakang, bisa sampai ke depan. Nah, ini asramanya di sini. Nah, tadi sebagian lagi yang santri barunya di sana uh, di gedung yang 3 lantai yang tadi itu. Kita lanjut ke belakang Pak ya. Oke, kita ke belakang sekarang. Oke. Di belakang di pojok sana ada lab bahasa Pak. Lab bahasa. Ya, lab bahasa ini kebetulan dapat bantuan dari Kemenaker. Itu kita dapat bantuan lab bahasa lengkap ya, untuk pelatihan berbagai jenis bahasa. Sebenarnya sudah dilengkapi komputer, program-programnya, software-softwarenya sudah lengkap untuk pembelajaran bahasa. Nah, terus ada sebelah sana ya yang lab bahasa. Mau di-spill kan? Boleh. Oke, kita biar kelihatan. Oh ya, ini kampus 3 ini sekarang luas areanya kurang lebih ada 4,5 hektar, 45.000 meter. Ya, dari mulai gerbang pertama tadi di depan sampai ke belakang sana, nanti ada lapangan lagi di belakang. Nah, ini bantuan dari Kemenaker, ada lab bahasa, ada BLK ya, Balai Latihan Kerja. Ini di dalamnya lab bahasa digunakan juga bagi bukan hanya bagi santri, tapi bagi semua tenaga kerja yang bukan tenaga kerja, calon tenaga kerja yang ingin berlatih, yang ingin mendapatkan sertifikat bahasa ya. Di sini ada latihan dulu di BLK bahasa. Kalau ini Pak Asep, kalau ini tadinya digunakan untuk Matam Putra ya, tempat makan santri putra. Cuman sekarang sering digunakan untuk ruang belajar pesantren, belajar malam ya di sini. Kemudian ini bekas dapur umum. Sekarang sementara ini digunakan untuk tempat olahraga, tenis meja di situ ada. Oke, kita sampai belakang Pak ya. Full sampai full. Di sini ada asrama asatid ya. Nah, ini asrama asatid. Dari sini sampai ke belakang ke sana itu area asrama asatid. Ini bagi asatid yang sudah berkeluarga, jadi dikasih rumah untuk ditinggali, jadi rumah dinas lah gitu ya. Ini rumah dinasnya para asatid yang sudah berkeluarga. Nah, adapun yang belum berkeluarga itu
Tidurnya tadi di asrama bareng santri. Bareng santri di asrama. Nah, ini perumahan rumah-rumah dinas untuk asatid. Nah, kita lanjut ke belakang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini area tempat makan untuk santri putra. Ini baru 2 bulan ini digunakannya. Ini baru karena tadinya pindah dari bangunan ini, kemudian dipindahkan ke sini. Ini kapasitasnya sekali makan sampai 300 orang. Jadi kalau santrinya 500 misalkan yang putra, ya 2 sip lah gitu. 2 sip selesai. Ini lebih luas, kemudian itu ada dapur umumnya. Nah, dapur umum, kemudian oh iya, di tempat makan ini ada keran untuk air minum ya. Ada keran air minum, kemudian keran untuk cuci piring, kemudian kesananya baru dapur umumnya. Nah, dapur umum ini jadi semua masaknya di sini. Nanti kalau yang putri kan jauh tadi di depan, diangkutnya pakai ini nih, pakai motor ini. Diangkut pakai motor ini, dikirim ke depan. Terus setiap kali waktu makan dikirim, yang putri dikirim pakai ini. Nah, kalau yang putra di sini makannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada lapangan, Pak. Lapangan, ya. Nah, lapangan ini biasa digunakan untuk, kalau sehari-hari dipakai untuk main bola anak-anak, ya, santri putra. Nah, jadi santri putra itu areanya luas sampai sini. Kemudian di sebelah sana tuh ada kolam renang. Itu yang biru itu, ya. Nah, ya. Itu kolam renang, tapi belum ini, masih finishing. Ya, masih finishing. Jadi, tapi udah ada airnya, Pak. Udah bisa dipakai renang sama anak-anak. Nah, kemudian ini ada garasi mobil. Kemudian ke sebelah sana itu ada jalan. Kemudian itu ada perumahan untuk asatid, ya. Jadi kita sepil, Pak. Oke, kita ke sana. Nah, lewat sini jalannya aja. lewat sana ya. Lewat sini. Oh iya, di sini juga ada 6 sumber mata air artesis. Jadi untuk air bersih insya Allah sudah mencukupi ya untuk kebutuhan santri sampai sekitar 1.200 orang, insya Allah cukup. Nah, salah satu sumbernya seperti di sini, ini ada di sini satu, kemudian di pojok sana satu, kemudian di pojok sana tadi yang sebelah itu satu, 2, 3 berarti. Nah, kemudian yang 3 lagi di dekat masjid tadi ada satu, kemudian di sebelah sana juga satu, satu lagi tadi di dekat kantor SMP itu. Jadi 6 semuanya sumber mata air artesis. Dan lumayan untuk membuat sumber artesis ini, biayanya lumayan besar ya, kurang lebih sekitar 300 jutaan satu sumber mata airnya, dari mulai pengeboran sampai pengadaan mesin pompanya. Nah, kita spill untuk perumahan asatid ya. Nah, ini apa ini, Pak Asep? Yang depan kita itu. Oh ya, ini untuk ini UKS ya, UKS untuk santri putra. Jadi kalau ada anak yang sakit, santri putra sebelah sini UKS-nya. Tadi yang putri
lupa nggak disepil Pak ya, Oh di ya. sebelah sana. Nah ini tempat apa namanya, tempat perawatan bagi santri yang sakit, santri putra yang sakit di sini. Ada UKS-nya Poskestren ya, kalau di sini di pesantren. Ya kita lanjut. Ini ada jalan, ya, jalan ini menuju perumahan Asatid ya, ke sana. Ada komplek perumahan kecil lah untuk Asatid. Oke. Nah, ini tadi sumber mata air yang artesis. Jadi Nah, ini 1, 2, artesis. 3 sama di sini ya. 3 lagi yang tadi di depan. Nah ini, nah, ini asrama untuk asatid ya, yang sudah berkeluarga, dikasih asrama, dikasih rumah. Oh iya, sebelah sana Pak, di pojok itu ada tempat laundry. Ya, Laundry. jadi laundrynya ada di belakang sini, di belakang apa ini, kolam renang ya. Kolam renang di pojok sana ada tempat laundryan itu. Untuk laundry, untuk cuci pakaian santri. Nah, ini komplek perumahan untuk asatid. Jam segini udah pada istirahat nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pintu ya. Ada 8 rumah yang sudah ditempati di sini. Tapi ini teh sebenarnya untuk dua ini. Jadi 2 pintu ini disatukan. Nah, ini harusnya dulunya disekat gitu. Ini bekas kontrakan dulunya. Kemudian dibeli sama pesantren, dijadikan asrama asatid. Jadi yang tadinya 2 kamar di apa, dibobok jadi satu ini, satu rumah. Nah ini sudah sepertinya Pak ya. Ya, sudah komplit sepertinya ya, dari Ya, atas sampai bawah ya. sampai bawah ya. Itu pesantren kita ya, Al Muhajirin Al-Muhajirin 3 3. ya. Luas sekali ya, kita dari Ya, atas itu sampai capek kita lumayan. keliling gitu. Makanya Kalau jalan dari depan sampai ke sini kurang lebih sekitar 300 meteran lah, 400 meteran mungkin. lumayan gitu. Ya, lumayan. Hampir setengah kilo. Setengah kilo kita ini. Kalau bolak-balik sampai depan berarti 1 kilo. 1 kilo bolak-balik ya. Iya. Ini kolam renang, terus Ini, lapangan ya, iya. tempat hiburan santri, tempat Oh iya, ini olahraga. juga kalau misalkan ketika ada perkemahan, nah ini digunakan untuk perkemahan, untuk perkemahan santri ya. Jadi pasang tenda di sini, kemudian kegiatan-kegiatan juga yang sifatnya outbound di sini. Oke, kita review itu ini jam berapa ini Mas? Ini ada bulan separuh. Sekarang jam 1.43 Pak. 1.43 Ya. dan keadaannya sepi ya, Ya. insya Allah aman semuanya. Nah, Oke, mungkin kita akhiri ya Pak Asep ya. oke, Ya, ya terima cukup ya. kasih, semoga bermanfaat buat Iya. semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.